Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aziza dengan NIM C1C020036. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang mata kuliah akuntansi keperilakuan, di mana di sini materinya berjudul tentang komunikasi informasi akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIGNR, CSRS. Baik, langsung saja. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan pelengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasikan. Nah, secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen. Membahas tentang teori komunikasi, yang pertama itu ada riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber konflik interpersonal. Nah, yang paling sering disebutkan intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi informasi dengan implikasi keuangan atau manajemen. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif pula. Nah, informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna, baik itu eksternal maupun internal. Nah, informasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, ringkas, dan tentunya akurat. Selanjutnya itu ada fungsi komunikasi. Yang pertama itu komunikasi berfungsi sebagai pengendalian. Nah, komunikasi ini bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawannya. Yang kedua itu ada motivasi. Ternyata komunikasi ini membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang seharusnya dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Yang ketiga ini ada pengungkapan emosional. Seperti yang kita ketahui bahwa bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka merupakan sumber pertama untuk interaksi sosial. Nah, komunikasi yang terjadi di dalam kelompok tersebut merupakan salah satu fungsi komunikasi, mekanisme fundamental dengan mana anggota-anggota menunjukkan kekecewaan dan rasa puas mereka, yaitu pengungkapan emosional tersebut. Nah, oleh karena itu, komunikasi ini menunjukkan ungkapan emosional dari perasaan dan merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan sosial. Kemudian ada yang terakhir, informasi, di mana komunikasi ini berfungsi sebagai informasi, di mana komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengenali dan menilai alternatif-alternatif pilihan. Selanjutnya, model-model komunikasi. Seperti yang terlihat pada layar, ada 5 model komunikasi. Yang pertama itu ada model Lasswell, di mana model Lasswell ini merupakan model yang sederhana, tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Dalam konteks akuntansi, akuntan menyajikan informasi keuangan pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis, misalkan dengan cara apa, kepada pihak pengguna internal, eksternal itu kepada siapa komunikasi tersebut, tujuan dan dampaknya apa. Nah, yang kedua itu ada model Shannon-Weaver. Nah, di mana model ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan model Lasswell, karena model tersebut membedakan antara sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan.
Nah, dalam konteks akuntansi, sumber dapat berupa tenaga pembukuan, pengirim informasi, controller, penerima informasi, orang yang memperoleh dokumen tersebut, nah akuntan, dan tujuan pengguna akhir yaitu klien. Kemudian yang ketiga itu ada model SMCR Berlow. Nah, model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Barlow menspesifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran komunikasi, dan pada tahap mana dalam proses tersebut faktor-faktor tersebut beroperasi. Nah, contohnya, ketika mempertimbangkan pesan, ia menyarankan bahwa elemen-elemen pesan, ada isi, struktur, kode, dan perlakuannya akan mempengaruhi pemahamannya oleh penerima. Yang keempat ini ada model Wesley M. A. McLean. Sebagai alternatif dari model-model yang biasa tersebut, Rogers dan Kinshite mengajukan model pemusatan komunikasi. Mereka menekankan pada kesatuan informasi dan tindakan. Semua informasi merupakan konsekuensi dari tindakan. Melalui pemrosesan informasi, tindakan mungkin menghasilkan informasi tambahan. Nah, model tersebut tidak mempunyai awal dan akhir. Model yang keempat ini, model Wesley, tidak memiliki awal dan akhir. Hanya hubungan yang saling mendefinisikan di antara partisipan yang memberikan makna kepada keseluruhan. Ketika informasi dibagi oleh dua atau lebih partisipan, pemrosesan informasi dapat mengarah pada saling memahami, saling menyetujui, dan tindakan kolektif seperti pemecahan masalah bisnis. Nah, yang terakhir itu ada satu model komunikasi. Ini lebih mungkin berarti seperti pesan, saluran, dan penguraian. Nah, bagian terakhir dalam proses komunikasi adalah lingkaran umpan balik. Jika penerima menguraikan pesan yang dikodekan oleh sumber dan mengembalikan pesan itu ke dalam sistem, maka akan diperolehlah umpan balik, di mana umpan balik ini merupakan pengecekan mengenai seberapa berhasilnya seseorang dalam mentransfer pesan sebagai dimaksudnya, atau umpan balik ini menentukan apakah pesan itu telah dipahami atau tidak. Selanjutnya itu ada variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama itu ada sumber, di mana sumber ini ada lagi terbagi yaitu kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber ini diukur dengan keefektivitasnya komunikasi tersebut. Yang ketiga, kesamaan antara penerima dan sumber. Yang keempat, pesan, organisasi pesan. Berikutnya, perlakuan pesan, saluran, penerima, analisis penerima, dan analisis jaringan. Kemudian ada masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama itu ada penghalang komunikasi antara pria dan wanita, di mana riset yang pernah dilakukan oleh Deborah Tannen memberikan beberapa wawasan penting mengenai perbedaan antara pria dan wanita dalam gaya berbicara, khususnya dalam hal menjelaskan. Kemudian komunikasi yang benar secara politis, di mana kebanyakan orang menyadari secara mendalam mengenai bagaimana perbendaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketepatan secara politis, di mana orang harus peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian ada komunikasi lintas budaya, di mana komunikasi yang efektif sulit dilakukan pada kondisi terbaik. Nah, faktor-faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi yang meningkat. Nah, seorang penulis telah mengidentifikasikan 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Yang terakhir itu ada komunikasi elektronik.
Komunikasi elektronik ini tidak lagi membuat Anda perlu berada di tempat kerja atau meja. Nah, bisa menggunakan telepon atau telepon seluler dan komunikator pribadi bisa digunakan untuk berkomunikasi seperti sedang rapat, makan siang, mengajak mengunjungi kantor, dan lain seterusnya. Ini itu mengenai komunikasi, itu menurut Azhar Susanto pada tahun 2008 halaman 72, di mana sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan integrasi dari subsistem atau komponen, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan dan bekerja satu sama lain. Nah, secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.